Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap suami yang membunuh istrinya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Cemburu buta menjadi motif pembunuhan tersebut. Truk bermuatan buku pelajaran terbalik saat sang sopir berupaya menghindari tabrakan di kawasan lampu merah Simpang 4, Polda Sumatera Selatan. Pemerintah melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca di kawasan rawan kebakaran lahan dan hutan sekitar Sumatera Selatan. Kekeringan pada musim kemarau disusul iklim panas dampak El Nino yang diprediksi akan melanda sebagian wilayah di Indonesia selama 3 bulan ke depan. Hal ini mendorong pemerintah untuk melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca di kawasan rawan kebakaran lahan dan hutan termasuk Sumatera Selatan. Sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, tidak bisa kita kendalikan. Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC di Sumatera Selatan sebagai kesepakatan kerjasama antara pejabat pembuat komitmen 6 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia serta Laboratorium TMC milik Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Operasi ini akan berlangsung selama 12 hari. Operasi TMC oleh tim berpengalaman dan profesional ini menggunakan pesawat CASA 212A2104 milik TNI Angkatan Udara. Dengan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah, pemerintah menargetkan awan di atas Sumatera Selatan bakal dimodifikasi 2 kali setiap hari. Harapannya melalui operasi TMC bakal turun hujan. Oke, untuk teknisnya, untuk pesawat ini dibekaukan kepada kami selama kurun waktu 12 hari dan akan melaksanakan misi dalam 1 hari lebih kurang 2 misi, 2 kali misi 1 hari, yaitu misi TMC di wilayah udara Sumatera Selatan untuk melaksanakan operasi TMC yang nantinya sesuai dengan data dan masukan dari BMKG, BRIN, dan BRGM. Penyebaran garam di udara dengan sistem TMC di Sumatera Selatan dilakukan karena ada sebaran 45 titik panas yang tertangkap satelit. 14 di antaranya titik panas baru pada awal Juni 2023. Operasi TMC ini memang sebagai tupoksi BRGM di bidang pencegahan karhutla dalam konteks bagaimana kita menjaga fitrah gambut tetap basah. Ya, syaratnya untuk TMC pembasahan di udara bagi BRGM memang berdasarkan analisa cuaca dari BMKG. Nah, BRGM di samping pembasahan di udara juga kita lakukan pembasahan di tingkat daratan dengan posko-posko yang dari sini. Ada 6 posko yang sudah kita bentuk, ya, yang kita letakkan di daerah yang rawan terbakar berulang. Bagaimana kita memitigasi suasana kemarau tersebut, di mana suasana itu memudahkan terjadinya kebakaran. Tidak mau tidak kita 2 bulan sebelum atau 3 bulan sebelum itu kita sudah mulai menyemai air, awan dijatuhkan sehingga air disimpan. Kita punya simpan air pembasahan lah istilahnya ya, di lahan-lahan yang kalau tidak dilakukan sekarang itu akan kering dan terjadi kebakaran. Pelaksanaan TMC di Sumatera Selatan diharapkan berjalan lancar dapat mengurangi atau menghilangkan titik panas di Sumatera Selatan serta mencegah kebakaran hutan. 400 Yanwar Ikhrom melaporkan dari Kota Palembang. Mengepal ya. 3 pelaku pembakaran lahan di Desa Sungai Langan, Kabupaten Pali diringkus polisi. Akibat pembakaran lahan membuat kualitas udara di kabupaten menurun karena kabut asap. Harjoni, Suhardi, dan Guntur adalah 3 pelaku pembakaran lahan di wilayah Desa Sungai Langan, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali. Ketiga pelaku yang telah berusia lanjut itu tertangkap tangan polisi saat sedang melakukan aktivitas pembakaran lahan. Para pelaku berdalih melakukan pembakaran lahan karena diperintah seseorang berinisial Hen atau Henry. Rencananya lahan seluas 4 hektar itu akan dijadikan area perkebunan oleh pemiliknya.
Mereka mengaku saat melakukan pembakaran lahan pelaku berjumlah 7 orang, namun 4 diantaranya berhasil lolos dari kejaran petugas. Dia ini kan, dia perintah hari Minggu dia merintah bakar, itu ganggu kan gitu lagi, jadi masalah kan. Nah, jadi hari Senin dia ngedas aku, nino aku ya uang 2 retang kan. Joher aja perintah makar nyari Senin ya. Ini duit ada untuk ongkos upah termasuklah pribadi dia kan 50 selang uang 7 tuh. Nah, sudah itu jam 5-nya harus makar ya kan. Polisi saat ini masih memburu pemilik lahan yang identitas dan ciri-cirinya telah dikantongi polisi. Status lahan milik pribadi dan kebetulan untuk pemilik lahan sudah kami ketahui identitasnya dan akan segera kami tindak lanjuti. Untuk imbauan kepada masyarakat gimana untuk menghindari terjadinya aksi serupa kayak gini? Untuk himbauan kepada masyarakat berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, tolong jangan membuka lahan dengan cara membakar karena tentunya akan menimbulkan dampak yang banyak terutama bagi kesehatan dan juga dapat merembet apinya ke lahan-lahan. Polisi menyita sejumlah peralatan yang dipergunakan para tersangka saat melakukan pembakaran lahan sebagai barang bukti. Aksi pembakaran yang dilakukan para pelaku ini sempat membuat kualitas udara di Kabupaten Pali menurun karena kabut asap dari pembakaran lahan. Warga pun dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena berdampak luas terhadap lingkungan sekitar dan akan mendapatkan sanksi hukum. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Proses seleksi penerimaan anggota Polri di Polda Sumatera Selatan memasuki pemeriksaan kesehatan tahap 2. Pada tahap kedua ini, kesehatan semua peserta diperiksa secara menyeluruh, mulai dari tes urin hingga tes kejiwaan. Selasa pagi, ratusan calon anggota Polri yang mendaftar di Polda Sumatera Selatan diperiksa kesehatannya. Pemeriksaan kesehatan tahap 2 ini diikuti oleh 898 peserta calon bintara Polri yang lulus pada tes kesehatan tahap pertama. Adapun pemeriksaan yang dilakukan pada tahap 2 ini meliputi tes urin, tes darah, ronsen, tes kejiwaan, serta tes elektrokardiogram. Pemeriksaan kesehatan ini untuk memastikan para peserta benar-benar dalam kondisi sehat. Pada tes kesehatan tahap 2 ini menggunakan sistem gugur, namun bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat, mereka dapat mengikuti proses seleksi berikutnya. Untuk bintara, dimulai hari ini, itu materi tesnya sama, jumlah yang melaksanakan kegiatan untuk Dinkes 2 sejumlah 898 orang. Di tahun 2023 ini lebih dari 3.700 peserta yang mengikuti proses seleksi Polri melalui Polda Sumatera Selatan. Para peserta seleksi mengikuti beberapa jalur yang terdiri dari jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Pada proses seleksi kali ini, Polda Sumatera Selatan menerapkan prinsip betah yang artinya bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Menjelang perayaan Idul Adha, hewan kurban mulai diburu warga Kabupaten Ogan Ilir. Harga hewan kurban pun naik. Diperkirakan permintaan hewan kurban akan meningkat sepekan menjelang Idul Adha. Mendekati Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Kabupaten Ogan Ilir naik. Kenaikan harga sapi kurban rata-rata sebesar Rp500.000 per ekornya jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sapi jenis lokal dijual dari harga Rp22 juta menjadi Rp22.500.000 per ekor. Sedang sapi jenis limosin dijual dari harga Rp50 juta menjadi Rp50.500.000 per ekornya. Kenaikan harga sapi kurban ini disebabkan naiknya biaya transportasi pengiriman sapi dari daerah asal. Sebab hampir sebagian besar sapi kurban yang dijual pedagang berasal dari luar Kabupaten Ogan Ilir. Meski belum terlalu ramai, namun pedagang mengaku sudah ada pesanan sapi kurban sejak 1 bulan lalu. Kalau untuk tahun lalu berapa Pak total yang kejual sampai Lebaran? Itu apa sapi kurban?
31 kan. 31. Dan sebulan itu sudah ada pesanan. Oh iya. Biasanya kapan Pak mulai banyak yang pesen? Sebulan itu sudah ada yang 2 tahun dulu kan. Iya, sebelum sebulan itu sudah ada yang pesan. Pedagang memperkirakan penjualan sapi kurban akan ramai 1 pekan menjelang perayaan Idul Adha. Untuk memastikan kondisi hewan dagangannya sehat, pedagang pun rutin membersihkan kandang dan memberi vitamin. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Cuaca ekstrim dan kebakaran lahan membuat kualitas udara di Kabupaten Pali buruk. Kondisi itu mengakibatkan warga rentan terserang infeksi pernafasan saluran akut atau ISPA. Warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Hampir 2 pekan, kualitas udara di Kabupaten Pali buruk. Cuaca ekstrim serta asap dari kebakaran lahan yang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Pali dituding menjadi pemicunya. Buruknya kualitas udara mengakibatkan masyarakat rentan terserang penyakit ISPA. Untuk menghindari hal itu, warga pun diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun jika ingin beraktivitas, warga disarankan menggunakan masker. Tak hanya itu, warga juga diminta banyak mengonsumsi air putih dan vitamin. Kalau untuk suasana cuaca yang sekarang ini dianjurkan untuk banyak minum air putih ya. Kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak perlu. Jadi menghindari dehidrasi, banyak minum, dan tidak lupa konsumsi vitamin atau suplemen. Berdasarkan data dari RSUD Talang Ubi, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.